terkait tentang masalah zakat fitrah. Jangan ambil pendapat yang terminim. Kamu kenapa ambil pendapat yang paling sedikit? Saya mazhab minimalis, Pak Ustaz. Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali sebuah penegasan kepada kita betapa ketika Allah memberikan rizki kepada kita, sesungguhnya itu adalah bukan rizki yang harus kita miliki sendiri, tetapi ada bagian daripada rizki orang lain yang memang caranya Allah menurunkan kepada diri kita. Itulah seperti aliran rizki di muka bumi ini, dan begitulah cara Allah membagi rizki di permukaan bumi ini. Dan dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan lebih dalam lagi, lantas bagaimanakah kita harus melaksanakan zakat dalam kondisi wabah seperti ini? Bukankah kita membutuhkan kehati-hatian? Ustadz Abdul Somad akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang zakat di saat wabah. Nah, inilah yang akan dijawab oleh Ustadz Abdul Somad. Ketika kita berzakat dalam kondisi yang normal, semuanya normal, bisa kita share, kita bagi kemanapun, tapi dalam kondisi seperti ini di mana kita diwajibkan untuk social distance. Nah, ini bagaimanakah penjelasannya? Silakan Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Pemirsa TV1 dimanapun berada, ketika membahas tentang masalah zakat dalam Quran, diserahkan kepada Syekh Muhammad Jabir. Ketika membahas tentang hikmah-hikmah keutamaan zakat, diserahkan kepada Ustaz Solmed. Ketika membahas tentang wabah corona, diserahkan ke saya. Tapi saya menerimanya dengan ridho. Karena puncak dari maqam level manusia di hadapan Allah adalah ridho. Dan orang akan mendapatkan ridho Allah sesuai dengan tingkat keridhoannya menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menerima keputusan Mas Agung saja saya ridho, apalagi menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Aqimus shalah, tunaikan salat. Salat mewakili amal badan. Amal ini ada dua, ada amal badani, ada amal mali. Amal badan, salat, tegak, ruku, sujud, tasbih, tahmid, salam. Aku ikut. Ketika amal harta, aku juga ikut. Wa atuz zakah, wa atuz zakah. Tunaikanlah zakat, aku pun juga ikut. Hanya saja teknisnya mungkin berbeda ketika terjadi wabah corona ini. Yang dulu sebelumnya kita kalau bayar zakat, kita bawa anak, kita bawa anak paling besar, kita bawa adik, kita ingin mengenalkan mereka bagaimana cara membayar zakat. Ini zakat saya, ini zakat istri saya, ini zakat anak saya, ini zakat adik saya, ini zakat ponakan saya kebetulan ada di rumah. Mereka juga ikut. Setelah itu doakan barakallahu laka, mereka mendoakan wa shalli alaihim, doakan mereka yang membayar zakat itu, inna salataka sakanul lahum, karena doamu untuk mereka itu menenangkan mereka. Maka ketika kita bayarkan zakat, ada ijabnya, ada qabulnya. Saya bayarkan zakat saya tahun ini tunai, saya terima. Lalu dia mendoakan barakallahu laka fima a'taita, semoga Allah memberikan berkah pada engkau atas apa yang sudah kau bayarkan ini. Mungkin tahun ini yang sifatnya pernak-pernik sunat-sunatnya ini tidak dapat lagi kita laksanakan. Karena, tapi jangan kita katakan bahwa kita sudah meninggalkan sunnah. Kita tidak sedang meninggalkan sunnah-sunnah zakat, tapi kita sedang berpindah dari sunnah zakat kepada sunnah ketika terjadi wabah corona. Yang mengajarkan sunnah zakat ini siapa? Rasulullah SAW. Yang mengajarkan sunnah menjaga diri saat wabah terjadi juga Rasulullah SAW. Jadi dua-duanya datang dari Nabi. Jangan katakan meninggalkan sunnah, tapi sedang pindah dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Apa kata Nabi ketika terjadi suatu wabah? Idza sami'tum bihi fi baladin. Kalau kamu mendengar ada suatu wabah terjadi di suatu negeri, la taqdimu ilaihi. Jangan kamu datang ke negeri itu. Dan kalau terjadi di kampung kamu, di negeri kamu, di tempat kamu, la takhruju firaran minhu, jangan kamu lari keluar karena kamu sedang membawa wabah ke negeri lain. Kamu sedang menularkannya. Kamu stay tinggal saja di sana, laksanakan petunjuk-petunjuknya.
Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang terkena wabah penyakit seperti engkau lari dari singa. Ketika kita melihat ada seekor singa, kita lari ketakutan. Begitu juga lah saat engkau tahu bahwa ini ada wabah sedang menyebar. Oleh sebab itu kita tetap melaksanakan bayar zakat. Mungkin kepala rumah tangga bapak saja yang langsung membayar, tetap cuci tangan dulu, lalu kemudian menyerahkannya. Mungkin kalau khawatir bersalaman hanya begini saja. Jadi meminimalisir pertemuan. Dan kita bisa transfer. Saatnya masjid-masjid buka rekening. Dari awal-awal sudah saya sampaikan, masjid memberikan bantuan kepada masyarakatnya 3 kali. Pertama, persiapan menyambut Ramadan. Kedua, menyambut Idul Fitri. Ketiga, persiapan andai pandemi corona ini tidak berhenti. Kita persiapkan. Yang kaya-kaya, yang mampu-mampu mengumpulkan, dikoordinir oleh masjid, pengurus masjid, diserahkan. Alhamdulillah masjid kami sudah pembagian yang kedua tadi malam, menyambut Idul Fitri. Nanti akan ada pembagian yang ketiga. Nah, ini kita sebarkan supaya masyarakat tetap ada keterikatan dengan masjid. Mungkin mereka tidak sholat Jumat, mungkin mereka tidak sholat tarawih ke masjid, tapi hati mereka tetap terikat dengan masjid. Apa yang mengikatnya? Sembako. Apa yang mengikatnya? Zakat. Maka mereka akan terkenang sampai akhir hayat mereka. Saya berkesan betul dengan masjid ini. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Oleh sebab itu maka kita buat keterikatan ini. Tentang masalah teknis pembayaran, kapan zakat fitrah ini dibayarkan? Waktu yang paling longgar dulu. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i punya karya, juga disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam An-Nawawi, meninggal 676 Hijrah. Maka di situ disebutkan sudah bisa dibayarkan min bidayati syahri Ramadan, dari awal bulan Ramadan. Ini yang paling longgar dulu saya sampaikan. Lalu kemudian yang lebih ketat daripada itu mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berdasarkan hadis Nabi SAW, mereka dulu sahabat Nabi membayarkan zakat fitrah itu qablal fitri biyaumin aw yaumaini, 2 hari atau sehari sebelum. Jadi kalau Idul Fitri kita nanti hari Ahad, maka bagi yang mau pakai pendapat yang kedua ini adalah 2 hari atau sehari sebelum. Bayar hari Jumat depan, atau hari Sabtu. Ada satu lagi pendapat Imam Malik, di salasati ayyam, 3 hari. Hari Kamis, hari Jumat, atau hari Sabtu. Tapi ada yang paling ketat, yaitu pada saat setelah sholat subuh hari Idul Fitri. Habis sholat subuh Idul Fitri, masukkan itu makanan pokok ke dalam kresek, serahkan langsung. Karena tujuan dari zakat fitri adalah ughnuhum lihadzal yaum, buat mereka itu pada hari ini tidak lagi meminta-minta. Fakir miskin yang selama ini ngemis minta-minta, buat hari itu 1 Syawal mereka memang betul-betul hari raya, tidak lagi meminta. Kalau kita serahkan sekarang, dia masak habis. Nanti pada saat Idul Fitri dia minta lagi. Tapi kalau kita serahkan, nah ini tentang masalah teknis. Terserah pilih. Saya tidak pernah memaksakan satu pendapat. Jamaah bisa milih dari awal bulan Ramadan, atau 3 hari, atau 2 hari, atau 1 hari, atau di pagi Ramadan, yang di pagi Syawal. Yang penting sebelum khatib naik mimbar. Ketika khatib sudah naik mimbar, fa innaha shadaqatun minas shadaqat, dia tidak lagi disebut dengan zakat fitrah, tapi hanya sebagai sedekah biasa saja. Lalu kemudian terkait tentang masalah apa yang mesti kita bayarkan, maka Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan juga. Maka disebut rawahul jamaah. Penulis kitab-kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin. Rasulullah SAW mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sa'. 1 sa' itu berapa? Saya pernah tanya kepada orang, 1 sa' itu berapa? Kata dia 50 kilo. Itu 1 sa', bukan 1 sa'. 1 sa'. Sa'un 1 sa' 4 mud. 1 mud itu berapa? Ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan 4 mud sama dengan 1 sa', maka 1 sa' itu ada yang mengatakan 2,1, 2,2, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan ikut saja apa yang sudah ditempel di dinding masjid surau langkar musola menurut ketetapan Kementerian Agama. Saya penasaran Pak Ustadz, saya ingin betul lihat sa' itu bagaimana, mud itu bagaimana. Kalau mau tahu mud, saya punya mud.
tapi tidak bisa saya bagi karena cuma satu-satunya, itu pun diberi hadiah oleh Syekh Muhammad Jabir. Hubungi Syekh Muhammad Jabir, ada satu mut. Beliau punya mut itu bersanad dari Syekh Muhammad Jabir ke gurunya sampai ke sahabat sampai ke Rasulullah SAW. Jadi siapa yang mau tahu bagaimana mut, mungkin ada orang seumur hidupnya tidak pernah melihat mut. Mut itu dipakai untuk takaran air wudhu Rasulullah SAW. Mut itu dipakai untuk membayar zakat fitrah. Yang tidak mau pakai kilogram, ambil mut. Kamu kenapa nggak timbang pakai kilogram? Jambi nggak pakai kilogram. Maka pakai kilogram itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini baik sekali. Oleh sebab itu maka kita takar, kita ukur. Ustaz sendiri bayar berapa? Dari dulu saya membayar zakat fitrah itu pakai beras, karena ada ikhtilaf, yang satu mengatakan 2,5, yang satu mengatakan 2,7. Saya dari dulu sampai hari ini saya bukan karena kaya, bukan karena banyak duit. Kalau beramal ini kita lebih-lebihkan. Terkait masalah harta kita lebihkan. Jangan karena saya suruh lebih nanti sholat maghribnya 5 rakaat. Terkait tentang masalah zakat fitrah, jangan ambil pendapat yang terminim. Kamu kenapa ambil pendapat yang paling sedikit? Saya mazhab minimalis, Pak Ustaz. Nah, oleh sebab itu maka teknis-teknis tidak merubah cara beribadah kita. Perbanyak sedekah. Ada saudara, tetangga, kawan, sahabat kita yang sekarang kena PHK, susah. Maka ini masanya kita membantu saudara-saudara kita. Kalau puasamu menyentuh hati, ringan tanganmu berbagi. Tapi kalau puasamu hanya baru menyentuh lambung, maka makanan buka puasamu tinggi membumbung. Terima kasih. Kita kembali ke... Masya Allah, luar biasa apa yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad.